Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan saya Romo Berti Ohiwutun MSc. Dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 8 Desember 2022. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Jessica. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Jessica. Luar biasa, Pater. Ya. Pater, kita sudah bertemu bulan lalu ya, Pater. Benar, ya. Jessica. Dan ketemu lagi di bulan ini. Ya. Kabar baik tetap ya, Pater? Tetap kabar baik. Luar biasa. Tapi mungkin Oma Opa lalu pemirsa Oke hari ini ada yang belum kenal lebih dalam nih mengenai Pater, dan saya juga belum bertanya waktu bulan lalu. Benar, mengenai asalnya Pater dari mana. Dan mungkin bisa ditambahkan nih, Pater, di perkenalan awal Pater bisa jelaskan Pater asal dari mana dan apakah masih gitu melayani misi di Manado? Mungkin bisa ceritakan. Oke, baik para opa oma, bapak ibu, saudara-saudari. Bulan lalu kita sudah berjumpa dan mungkin ada yang sudah lupa atau belum kenal. Saya Pater Berti Ohiwutun MSc. Saya berasal dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Dan sehari-hari saya bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Manado. Jadi tetap masih Manado, dan selain sebagai dosen saya juga menjadi pembina untuk para calon Roma kami di kongregasi MSc di rumah bina kami Skolastika MSc Pineleng. Sambil tentu pada hari Minggu saya membantu pelayanan di sebuah paroki dekat Airport Manado, yaitu paroki Yesus Gembala Baik Paniki Bawah. Demikian perkenalan saya, Jessica. Luar biasa, Pater. Jadi masih sama ya, Oma Opa, Pater Berti yang bulan lalu kembali lagi nih ke acara Oke hari ini. Luar biasa. Dan hari ini, Pater, kita akan mendengarkan cerita dari Pater mengenai Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Betul, Pater? Betul. Betul, jadi tidak hari ini, salah ya? Ya, jadi hari ini gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda asal. Tanpa noda asal atau dosa, begitu ya, Pater. Betul. Luar biasa. Dan ini saya juga banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada Pater mengenai hari raya pada hari ini. Dan mungkin kalau awal saya mau bertanya ya simpel aja sih, Pater. Sebenarnya apa sih hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa atau noda asal? Nah, dari namanya sebetulnya jelas. Iya sih. Itu hari di mana Maria ya diyakini oleh gereja karena dia adalah ibu Tuhan, ya, ibu Yesus, maka diyakini bahwa sejak dia dikandung di rahim Santa Ana ibunya itu tidak seperti kita manusia-manusia lain, ya, dikandung dengan marisi dosa asal. Maria itu karena sejak awal dipilih Tuhan menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan, maka gereja meyakini sejak di dalam rahim ibunya Santa Ana itu dia dikandung tanpa dosa asal. Ya, gitu. Jadi tidak dicemari ya, dengan dosa asal. Oke. Dan saya bingung mengapa Bunda Maria yang pada akhirnya mendapatkan gelar atau kita peringati gitu sebagai sosok Santa Perawan yang dikandung tanpa dosa, Pater. Mengapa? Baik, seperti kita manusia, Maria juga adalah manusia biasa seperti kita, ya. Dia hidup di dunia seperti kita, ya, dan dia juga kemudian mati seperti kita. Tetapi karena sejak awal dia itu ditentukan Tuhan, ya. Kita ingat peristiwa dalam Injil Lukas ketika dikisahkan tentang Maria didatangi oleh Gabriel, malaikat Tuhan. Ya, diinformasikan bahwa dia akan menjadi ibu bagi Yesus penebus dan mengandung Yesus tanpa karena kuasa Roh Kudus. Maka gereja meyakini bahwa Maria itu sejak awal, sejak kekal, ya, dari rahim ibunya Santa Ana itu dibebaskan, ya, atau dikandung tanpa
dosa asal itu. Berarti sejak awal dia itu ditetapkan ya oleh Tuhan ya dengan hak istimewa tentu dari Tuhan ya untuk dijadikan sebagai ibu Tuhan ya, ibu Yesus, ibu penebus. Dan karena itu dia itu diyakini gereja dikandung tanpa noda asal atau dosa asal. Jadi dia dibebaskan ya, disucikan sepenuhnya ya. Karena apa? Karena dia akan menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan yang akan mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus yang adalah ibu Tuhan. Nah, tentu ini harus dibedakan ya dengan apa? Keperawanan Maria. Ya. Karena dikandung tanpa noda asal atau dosa asal itu berkaitan dengan dia dikandung ya dalam rahim Santa Ana ibunya. Tapi keperawanan itu berkaitan dengan apa? Ketika dia mengandung Yesus sebagai penebus. Ya, karena apa? Ya, karena ya ketika dia mengandung Yesus sebagai penebus tanpa melalui proses konsepsi antara pria dan wanita. Karena itu adalah karya Roh Kudus. Karena itu gereja meyakini bahwa dia tetap perawan. Oke. Gitu. Luar biasa panjang ya Pater mengenai mengapa Maria sampai dianugerahi hak istimewa dari Allah sendiri begitu ya. Benar. Dipilih langsung oleh Allah sebagai ibunda dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Lalu Pater, kapan sih dimulai gereja memperingati 8 Desember sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda asal gitu. Ya. Dalam bulan lalu ketika kita membahas tentang Hari Raya Semua Orang Kudus, kita tahu bahwa itu perayaan itu awal mula dimulai dalam gereja timur. Nah, hal yang sama juga berlaku juga dalam Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa noda atau dosa asal. Perayaan itu mula-mula dimulai atau dirayakan di gereja timur sejak abad 7 yang berarti pada tahun 700-an ya. Di gereja barat atau gereja ritus Roma atau gereja Latin, perayaan ini dimulai pada 8 Desember tahun 1476 ya, ketika masa kepemimpinan Paus Sixtus keempat. Tetapi ajaran gereja ya yang menegaskan bahwa Maria itu dikandung tanpa noda asal itu baru ditetapkan pada masa kepemimpinan Paus Pius ke-9 ya, dengan dikeluarkannya ajaran tentang Maria dikandung tanpa noda asal yang ditetapkan atau diumumkan pada tanggal 8 Desember 1876 kalau nggak salah. Ya, itu. Jadi itu proses panjang sekali ya, sebelum sampai kepada keputusan bahwa Maria itu memang diyakini oleh gereja dikandung tanpa noda asal dan dijadikan sebagai sebuah ajaran resmi ya oleh gereja Katolik. Ya, bahkan dalam dokumen itu dikatakan bahwa jika ada orang meragukan itu adalah sebuah kesesatan ya, meragukan bahwa Maria itu sungguh-sungguh dikandung Maria dikandung tanpa dosa asal, maka itu adalah sebuah kesesatan. Karena gereja sudah mempelajarinya dalam sejarah yang panjang banget. Dalam kitab suci, dokumen-dokumen akhirnya sampai kepada sebuah ketetapan bahwa Maria itu sungguh-sungguh dikandung tanpa dosa asal. Dan itu dijadikan sebagai sebuah ajaran resmi dalam gereja, dogma dalam gereja. Dan hal yang sudah menjadi dogma itu pada realisasinya memang kita harus percaya ya Pater ya. Dan barang siapa yang percaya luar biasa. Dan kita juga di era sekarang begitu ya Pater, melihat Bunda Maria ini sebagai sosok ibu yang sangat luar biasa begitu ya. Dan pada saat dia menemani Yesus pada kita tahu sampai akhir hidupnya di kayu salib waktu itu, dan beliau tetap tegar. Dan beliau juga selalu kalau saya lihat
seperti kata-kata yang kerap kali saya dengar di berbagai macam kesempatan, kalau Bunda Maria itu selalu memberitahu kita untuk tetap tegar dalam pencobaan atau penderitaan begitu, Ya, Pater. Lalu sebenarnya apa sih, Pater, yang kira-kira kita bisa teladani betul begitu dari sosok Bunda Maria ini? Nah, yang bisa kita teladani tentu ada banyak hal dari Bunda Maria. Karena Maria memiliki banyak kualitas diri, ya, sebagai pribadi, sebagai seorang ibu, tapi teristimewa dalam hal iman. Ya. Tapi barangkali beberapa hal ini, ya, yang menjadi kualitas yang bisa kita teladani dari Bunda kita atau Santa Perawan Maria. Ya, pertama, kualitas kerendahan hati. Maria itu dipilih menjadi ibu Tuhan. Dia bukan cuma ibu presiden misalnya, atau ibu seorang gubernur, tapi dia itu ibu Tuhan. Tapi dia tidak merasa keterpilihan itu membuat dia menjadi sombong, arogan, merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena dia merasa itu karya Tuhan, itu anugerah Tuhan. Maka dia tetap yang rendah hati. Ya, gitu. Kualitas lain adalah kesahajaan, kesederhanaan, ya. Di tengah-tengah dunia yang menekankan kemewahan, glamor, ya, yang akhirnya bisa membuat orang jatuh, ya, salah melangkah, sesat dalam hidup, ya. Kualitas kesahajaan Maria itu bisa menjadi sebuah teladan hidup bagi kita, ya, bahwa apapun, ya, status, apapun kuasa yang kita punya, semua itu hanya titipan anugerah. Maka kita diminta selalu untuk apa? Melakoni hidup dengan sahaja, dengan bersahaja, dengan sederhana, dengan apa adanya. Dan yang ketiga barangkali adalah soal ketaatan. Ya, kita ingat dialog antara Maria dan, ya, Gabriel, malaikat Tuhan. Ya. Sebagai manusia dia tentu merasa kaget, tak percaya, kok bisa saya? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Saya wanita sederhana dari desa, tapi bagaimana saya diberikan Tuhan kepercayaan untuk menjadi? Ya. Tapi ketika kemudian Gabriel menjelaskan semua rencana Tuhan, bahwa ini terjadi bukan karena karya manusia tapi karya Tuhan, Maria, ya, kemudian, ya, menyatakan, ya, jawabannya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Itu adalah sebuah ungkapan ketaatan, ya, kepatuhan dia, penyerahan dia sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu barangkali tiga kualitas yang kita bisa belajar dari Maria, soal kerendahan hati, soal kesahajaan, dan soal ketaatan, teristimewa ketaatan kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oh, luar biasa sekali ya, Pater. Dan dari tiga kualitas diri yang dimiliki oleh Bunda Maria yang Pater sampaikan pada kita, untuk setidaknya bisa kita harapkan untuk bisa kita lakukan juga ya, Pater, di hidup kita. Walaupun zaman berbeda, sudah semakin modern, yang kita tahu juga untuk mempertahankan iman kita itu bukan hal yang mudah, dalam arti sudah terlalu banyak distraksi, juga banyak pengaruh dari manapun begitu ya, Pater. Dan kita berharap oma opa, bapak ibu, saudara-saudari, termasuk saya sendiri begitu, kita semakin kuat dan kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan Bunda Maria pada masa hidupnya, yaitu kerendahan hati, lalu juga kesahajaan, kesederhanaan yang menurut saya juga tetap mungkin untuk dilakukan pada saat sekarang ya, Pater. Tetap harus mungkin, betul sekali. Dan juga yang terakhir, kita harus taat begitu dengan iman kita sampai akhir ya, Pater. Luar biasa, dan terima kasih banyak, Pater, untuk kebersamaan kita. Terima kasih sudah berkenan membagikan. Sama-sama, Jessica. Ya, luar biasa. Dan sebelum kita menutup, marilah kita juga mempersiapkan hati untuk berdoa. Mungkin Pater berkenan untuk memimpin. Silakan. Para opa oma, para bapak ibu, saudara-saudari, mari kita akhiri perjumpaan kita pada acara
oke hari ini, orang kudus hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami bersyukur Engkau menghadirkan bagi kami sosok Bunda Maria yang sejak awal Engkau tetapkan sebagai Bunda Yesus dan Bunda kami. Dia yang merelakan rahimnya menjadi tempat Yesus lahir, tempat Yesus dipelihara. Kami bersyukur teristimewa untuk teladan dan kesaksian hidupnya, kerendahan hatinya, kesahajaan dan ketaatannya, tapi juga kekudusan hidupnya. Semoga kami boleh meneladan dia untuk mengusahakan selalu dalam kehidupan kami sikap rendah hati, sikap sederhana, sikap taat kepada Engkau, dan teristimewa selalu berjuang di tengah-tengah pergumulan, kekurangan, kerapuhan kami untuk tetap memelihara kekudusan di dalam hidup kami. Agar seperti Maria, kami pun boleh menjadikan hidup kami berkat bagi sesama. Berkati para opa oma di rumah, saudara-saudari kami dan siapapun yang menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini. Semoga mereka juga belajar menjadi Maria-Maria dewasa ini, yang karena teladan hidup mereka yang rendah hati, yang penuh kesederhanaan dan ketaatan, boleh menjadi tempat di mana keselamatan juga dilahirkan dan dirasakan oleh orang lain. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Semoga hidup kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita dan berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih banyak Pater untuk doa penutupnya dan juga berkatnya. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.